Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dikaruniai oleh kesempatan umur dan badan yang sehat di masa pandemi seperti ini. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya hingga akhir zaman kelak. Di sini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai pembelajaran daring, yang semoga penyampaian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Virus Corona, atau sering kita kenal dengan istilah COVID-19. Virus ini sudah beriringan bersama kita selama kurang lebih 1 tahun. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, negara Cina. Pada awal penemuannya, virus ini sangat cepat sekali menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk negara kita, Indonesia. Virus ini menyerang saluran pernafasan. Gejalanya mirip seperti influenza pada umumnya, seperti batuk, bersin-bersin, dan demam tinggi. Dengan gejala yang mirip seperti influenza, virus ini cukup sulit diidentifikasi pada awal penemuannya. Sering berjalannya waktu, berjuta-juta orang berjatuhan menjadi korban keganasan virus ini. Dengan banyaknya korban yang berjatuhan, kini segala bentuk aktivitas manusia dibatasi. Kebijakan-kebijakan baru dan kampanye-kampanye untuk menekan penyebaran virus corona ini semakin marak digaungkan. Seperti wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan pembatasan sosial. Pada pembatasan sosial ini berlaku di seluruh bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, bidang politik, hingga bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini, kita semua diharuskan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari rumah masing-masing. Guru-guru dan siswa-siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online, baik itu pemberian materi, pemberian tugas, pengerjaan tugas, dan juga ulangan dilaksanakan secara online. Pembelajaran daring atau pembelajaran online, seperti itulah istilahnya. Pembelajaran yang dilaksanakan secara online. Penerapannya, pembelajaran secara daring ini menuai banyak pro dan kontra di kalangan orang tua siswa, guru, dan siswa. Mengapa hal itu dapat terjadi? Bagi sebagian kalangan dengan tingkat ekonomi yang mencukupi, mungkin kebijakan ini cukup mudah untuk dilakukan. Tapi bagaimana dengan sebagian kalangan yang tingkat ekonominya kurang mencukupi? Mungkin kebijakan ini cukup memberatkan, karena banyak tuntutan dan pengeluaran yang harus dikeluarkan. Seperti misal, gadget, baik itu handphone maupun laptop, dan kuota internet untuk mengakses internet. Terbatasnya sarana dan prasarana menjadi permasalahan umum pada kebijakan ini. Gadget dan kuota internet yang dibutuhkan, dan masih banyak lagi. Tidak semua kalangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Terbatasnya sarana dan prasarana juga berpengaruh pada tingkat pemahaman siswa. Tingkat pemahaman siswa pada masa sebelum pandemi saja hanya mencapai 40% hingga 80%. Lalu bagaimana dengan masa pandemi seperti ini? Di masa pandemi seperti ini, tingkat pemahaman siswa hanya mencapai 30% hingga 40% saja. Angka yang terbilang cukup rendah untuk tingkat pemahaman siswa. Hal ini menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, kebijakan pembelajaran daring ini dinilai kurang efektif. Lantas, apakah salah dengan kebijakan daring ini? Tidak. Langkah ini sudah tepat diambil, karena apabila kita tetap melaksanakan sekolah secara tatap muka, akan timbul klaster baru penyebaran virus corona. Akan tetapi, dari kebijakan daring ini, dampak yang dihasilkannya yaitu tingkat pemahaman siswa menjadi menurun. Beberapa faktor lain juga menjadi penghambat berjalannya kebijakan daring ini, seperti situasi rumah yang tidak selamanya mendukung belajar, dan pemberian tugas yang berlebih. Lantas dengan langkah apa kita menghadapi semua ini? Adaptasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, sekolah, dan siswa dapat menjadi langkah yang kita ambil. Bantuan tempat belajar dan subsidi kuota belajar dapat mengatasi sarana dan prasarana yang terbatas. Orientasi pemahaman lebih dipentingkan daripada mengejar kurikulum dapat mengatasi tingkat pemahaman siswa yang rendah. Dan adaptasi pada kebiasaan belajar baru harus dilaksanakan oleh siswa.
Langkah-langkah tersebut mungkin cukup sulit untuk dilaksanakan. Tetapi apabila kita bekerja keras dan bekerja sama dengan baik, langkah-langkah tersebut pasti akan berjalan secara perlahan. Adaptasi pada kebiasaan baru adalah hal yang sangat diperlukan pada masa pandemi seperti ini. Orang-orang yang tidak mau beradaptasi pasti akan kesulitan untuk menghadapi masa pandemi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Dan pesan terakhir dari saya, jagalah kesehatan kalian semua karena sehat itu mahal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.